Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Di antara berita yang akan kami sajikan yakni rapat pimpinan Partai Golkar, kunjungan World Peace Forum ke Istana Wakil Presiden, dan liputan Balai Kambang Solo. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali berita pertama, Hadrianto Y. Tohari mengakui jika musyawarah nasional Golkar berpotensi terjadi praktik money politik. Jelang Munas Partai Golkar yang ke-9, kabar tentang politik uang mulai kencang. Dari informasi yang ada, satu suara dihargai Rp700.000. Kabar politik uang pada Munas Partai Golkar sulit untuk dibuktikan, walaupun memang dirasakan dan diketahui oleh banyak orang. Hadrianto mengatakan jika politik uang atau transaksional masih dipraktekkan pada Partai Golkar, itu tidak akan dipercaya oleh rakyat, karena rakyat menginginkan pemimpin yang bersih dan tidak korupsi. Ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalau politik uang atau politik transaksional itu masih dipraktikkan di dalam tubuh Partai Golkar, ya jangan harap partai itu akan maju dan akan dipercaya oleh rakyat. Karena partai yang transaksional nggak mungkin akan dipercaya oleh rakyat. Paling juga dapat segitu-segitu atau bahkan lebih rendah lagi pada pemilu yang akan datang. Rakyat ini menginginkan sebuah pemimpin yang bersih, yang tidak korup, tidak main suap. Beberapa cara agar Munas terhindar dari politik uang, salah satunya dengan mempertimbangkan keterlibatan KPK atau LSM yang bergiat pada pemberantasan korupsi dalam kegiatan Munas Golkar. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar ditetapkan musyawarah nasional ke-9 dipercepat pada 30 November 2014. Yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar pada awal bulan tahun 2015. Sesuai keputusan Komisi A Bidang Organisasi pada Rapimnas ke-7, disepakati Munas dipercepat pada tanggal 30 November hingga 3 Desember 2014. Rencananya Munas akan dilaksanakan di Bandung atau di Jawa Timur. Kesepakatan itu tetap harus diterima, meskipun tidak sesuai dengan hasil putusan sidang DPP Partai Golkar yang menentukan Munas ke-9 akan dilaksanakan pada Januari 2015. Melihat kondisi ini, nampak adanya pembagian dua episode. Episode pertama adalah episode setelah pemilihan presiden, yang terpecah lagi menjadi dua elit pimpinan Golkar, yaitu menuntut Munas dipercepat sebagai akibat dari kegagalan Partai Golkar pada Pileg dan Pilpres 2014. Sementara penguasa Partai Golkar menolak tuntutan tersebut, bahkan akan memecat mereka yang mempercepat Munas. Kemudian pada episode kedua, setelah pembentukan kabinet yang terbagi lagi menjadi dua kelompok. Dengan posisi yang berbalik, kelompok yang awalnya Munas ingin dipercepat, kini menginginkan Munas dilaksanakan Januari 2015 dan sebaliknya. Ya, Rapimnas Partai Golkar memutuskan mempercepat pelaksanaan Munas dari 2015 menjadi 2014, yaitu tanggal 30 November sampai tanggal 3 Desember 2014. Pada praktiknya, kegiatan kedua kelompok hanya politiking untuk kemenangan saja, dan menjadi hal yang inkonsistensi yang sangat memprihatinkan pada elit partai politik. Hadrianto mengaku kecewa dengan inkonsistensi tersebut, dan penghormatannya pada Partai Golkar menjadi merosot pada kedua kelompok tersebut. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain pemirsa, janji pemerintahan Jokowi JK pada masa kampanye lalu terangkum dalam nama cita yang terbagi dalam agenda prioritas. Di antaranya masalah ekonomi Indonesia melalui program 3 Kartu Sakti yang sudah dibagikan kepada rakyat. Implementasi program Nawacita hanya akan dapat tercapai melalui program pemerintah yang penuh syarat.
bahkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM merupakan bagian pengalihan anggaran BBM bersubsidi. Hal itu dikatakan Menteri Perekonomian Sofyan Djalil usai acara Rakernas Bidang Kebijakan Moneter yang bertajuk Mengetahui Arah Politik Anggaran Pemerintahan Jokowi JK. Menurut Sofyan Djalil, pengalihan subsidi yang konsumtif ke produktif akan menyelamatkan rakyat Indonesia dari keterpurukan. Sebab selama ini, subsidi ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pengalihan ini juga diberikan kepada sektor pertanian karena 52% irigasi pertanian di Indonesia rusak dan itu perlu diperbaiki. Menteri Koordinator Ekonomi Sofyan Djalil berpendapat jika pengalihan subsidi ini serius diberikan bidang pertanian, maka pertanian ini meningkat tanpa mengandalkan impor beras dari luar negeri. Tidak hanya itu, program lain seperti pendidikan dan kesehatan pun bagian dari program tersebut. Sesuai dalam rapat Kabinet Terbatas Bidang Perekonomian yang pertama, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kabinetnya untuk perbaikan fiskal dan percepatan pembangunan infrastruktur pengairan, serta memfokuskan masalah subsidi, pembiayaan, dan peningkatan optimisme pasar. Targetnya adalah mengamankan APBN 2014 dan menghemat APBN 2015. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, hasil Lembaga Survei Indonesia menunjukkan pasca kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi membuat pemerintahan Jokowi JK dan Kabinet Kerja menimbulkan masalah pelik sehingga membuat pamor Joko Widodo menurun. Kenaikan harga BBM pekan lalu membuat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap Joko Widodo turun drastis. Bahkan turun hingga di bawah 50%. Hal itu disampaikan oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Meski terjadi kemerosotan ketidakpuasan terhadap Jokowi, tetap masih ada masyarakat yang puas dengan kebijakan awal Kabinet Kerja tersebut masih lebih tinggi, yaitu 44,94% atau selisih 1,12%. Sementara yang tidak menjawab 11,24%. Tim survei LSI Ade Mulyana membeberkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tak populis tersebut karena dianggap memberatkan masyarakat terutama wong cilik. Tetapi ketidakpercayaan tersebut diakuinya masih wajar karena hanya 44%. Kendati begitu, konstituen dari Koalisi Indonesia Hebat atau KIH justru puas dalam kenaikan BBM yang diumumkan pekan lalu. Survei yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 18 hingga 19 November 2014. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,9%. Survei ini juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in-depth interview. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menginformasikan nelayan mendapatkan kartu BBM bersubsidi. Kartu ini difungsikan untuk mencatat pendapatan para nelayan. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya menjelaskan bahwa yang mendapatkan kartu BBM bersubsidi ini harus yang identik mengoperasikan kapal. Syarif Wijaya menuturkan kartu BBM bersubsidi ini harus disandingkan dengan upaya para nelayan untuk mendapatkan ikan, sehingga pada akhirnya dapat bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menyusun cash management. BBM ini akan dibagikan kepada nelayan-nelayan yang mengoperasikan kapal. Jadi harus identik dengan yang mengoperasikan kapal. Yang kedua, kartu BBM ini harus disandingkan dengan upaya mereka untuk mendapat ikan. Ya, sehingga akhirnya kita bekerja sama dengan perbankan untuk menyusun sebuah cash management. Dengan adanya kartu BBM bersubsidi untuk nelayan ini dapat difungsikan sebagai subsidi BBM, mencatat pendapatan nelayan, dan sebagai operasional kolateral kepada perbankan. Windy Darmawan Putri, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Kami akan menghadirkan beberapa berita lain pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bersama Menko Maritim Indroyono melaporkan hasil penangkapan illegal fishing di perairan Natuna, Pontianak, dan Berau. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku siap dan berani meledakkan kapal-kapal ilegal yang memaksa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Apalagi jika kapal tersebut melakukan illegal fishing. Setidaknya 7 negara yang kapalnya beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. Kerugian yang diderita negara sekitar 2,5 juta US dollar. Banyak kapal yang terapung di perairan Indonesia menggunakan bendera Indonesia, namun bukan milik nelayan Indonesia, melainkan nelayan Filipina, Thailand, dan Malaysia. Hasil penangkapan di Laut Natuna banyak ditemukan antara lain kapal Laut Natuna 99 dan Laut Natuna 30. Kapal tersebut tidak terdaftar di DJPT. Memang terbukti banyak kapal di tengah laut itu benderanya Indonesia, namanya Indonesia, mungkin ada nama KM Jawa, KM Natuna, KM mana lagi Arafuru namanya. Tapi itu yakin kebanyakan adalah bodong. Jadi APK-nya juga asing, tangkapannya juga. Kalau kemarin yang tertangkap barangnya aja cuma 2,9 ton. Either itu baru start atau itu yang hasil lama sudah dinaikkan ke kapal-kapal transshipment. Langkah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan memberantas illegal fishing adalah mendorong transparansi data kapal berizin, meningkatkan pemantauan pergerakan kapal perikanan, dan pelarangan transshipment di laut. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain pemirsa, di hari kedua World Peace Forum, semua peserta dari berbagai negara berkunjung ke Istana Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam kegiatan tersebut, Yusuf Kala juga memberikan pidato sambutan mengenai perdamaian antar umat beragama. Di hari kedua perhelatan World Peace Forum ini, para peserta yang berasal dari 34 negara bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Acara ini diawali dengan sholat Jumat bersama di Masjid Istana Wakil Presiden. Usai melaksanakan sholat Jumat berjamaah, terlihat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Din Samsudin dan Yusuf Kala berbincang akrab. Din Samsudin bersama delegasi dari berbagai negara terlihat memasuki ruang jamuan. Satu persatu para peserta duduk di tempat yang disiapkan sambil menunggu Wakil Presiden memasuki ruangan. Sebelum Yusuf Kala memberikan pidato sambutannya, Din Samsudin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah diberikan kesempatan pertama untuk memberikan pidato sambutan. Selanjutnya Yusuf Kala memberikan pidatonya di hadapan para peserta. Dalam pidato Yusuf Kala menceritakan toleransi dan pluralisme di Indonesia, sesuai dengan tema di hari kedua yakni Listen of Conflict Resolution, di mana Yusuf Kala juga menceritakan beberapa pengalamannya, yakni saat menjadi mediator konflik di beberapa daerah seperti Aceh, Maluku, dan beberapa negara konflik lainnya. Conflict after democracy. We are learning about it. When Suharto era is very harmonized. Maluku is population 50% Muslim and now 50% Christian. Very easy to make harmony. If governor is Christian, his vice governor is Muslim. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta begitu antusias mendengarkan salah satu tokoh penting bangsa ini. Para peserta juga saling belajar mendengarkan menyelesaikan beberapa konflik di negara mereka. Dan mereka juga bangga dan memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang telah menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat ini. Mengingat sudah kelima kalinya World Peace Forum ini digelar. Arina Nurrahmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Basnas Sumatera Utara menyalurkan bantuan sulut cerdas kepada pelajar dan mahasiswa di Medan. Bantuan sulut cerdas itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi upaya peningkatan kualitas pelajar dan mahasiswa di Sumatera Utara. Bantuan Sumut Cerdas merupakan bantuan pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa.
Bagi pelajar, bantuan itu sebagai biaya sekolah, sedangkan untuk mahasiswa berupa bantuan penulisan skripsi, tesis dan disertasi untuk S1, S2, dan S3. Besaran bantuan sumut cerdas masing-masing Rp500.000 untuk siswa SMA sederajat, Rp800.000 untuk S1, Rp1.250.000 untuk S2, dan Rp2.250.000 untuk S3. Penyerahan disampaikan oleh Ketua Basnas Sumut, Dr. Andes Amansyah Nasution, Jumat sore 21 November 2014 di Gedung Basnas Sumatera Utara, Jalan Medan Estate, Medan. Dr. Andes Amansyah Nasution menjelaskan, untuk mendorong berbagai peningkatan kualitas hidup, Basnas memiliki 5 program unggulan, yakni Sumut Takwa, Sumut Peduli, Sumut Cerdas, Sumut Makmur, dan Sumut Sehat. Dan ini dilakukan setiap tahun, dan ini merupakan salah satu program prioritas unggulan atau prioritas dari Basnas, yaitu ada namanya Sumut Takwa, ada Sumut Peduli, ada Sumut Sehat, ada Sumut Cerdas seperti yang sekarang ini, dan yang kelima ada Sumut Makmur. Dan kita beri bantuan berupa bantuan produktif. Dengan program tersebut, Basnas Sumatera Utara berharap bantuan pendidikan dalam program Sumut Cerdas ini dapat mendorong upaya peningkatan sumber daya manusia di daerah ini agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Pelajar SMA sederajat yang menerima bantuan sebanyak 140 orang, mahasiswa S1 40 orang, mahasiswa S2 13 orang, dan mahasiswa S3 sebanyak 5 orang. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Memperingati milad ke-102 Perserikatan Muhammadiyah, UHAMKA mengadakan pagelaran seni budaya dengan menampilkan sejumlah aksi seni, bela diri, dan berbagai daerah di tanah air. Sejumlah aksi bela diri ditampilkan dalam perhelatan seni budaya yang bertajuk Seni Bela Diri, wujudkan umat Islam yang kuat jasmani dan rohani sebagai identitas bangsa. Dengan menghadirkan seni bela diri silat palang pintu dari Betawi, aksi bela diri dari perguruan pencak silat Putra Siliwangi, tapak suci putra-putri Muhammadiyah Cijantung, dan perguruan pencak silat Harimau Padang dari Minangkabau. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara memperingati milad ke-102 Perserikatan Muhammadiyah yang digagas Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hal tersebut disampaikan Ketua Pelaksana dan juga Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UHAMKA, Dr. Edi Sukardi. Acara ini dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-102. Kita buka pagelaran seni bela diri, perguruan silat dari berbagai penjuru Nusantara lah. Yang pertama ada silat dari Betawi, ada beksi, dan kemudian silat dari Garut, ya, Putra Siliwangi. Kemudian ada juga silat dari Padang, Harimau Padang. Nanti kemudian ada dari Bima, kemudian ya dari Bima ada, dan yang lain-lain ada. Pagelaran yang berlangsung 1 hari ini dibuka langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Lingkungan Hidup, Seni Budaya dan Olahraga, Dr. Andes Haji Muhammad Sukriyanto. Dalam sambutannya, Haji Sukriyanto menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang digagas UHAMKA ini. Jadi saya bergembira, bersyukur bahwa UHAMKA bisa menyelenggarakan pagelaran seni budaya tahun 2014 ini. Dan ini merupakan bagian dari upaya Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat kegiatan berbudaya di lingkungan Muhammadiyah pada khususnya dan di dalam masyarakat pada umumnya. Harapan terkait kegiatan ini juga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yakni Dr. Bunyamin, yang berharap kedepannya UHAMKA akan menjadi tuan rumah pagelaran seni budaya tingkat nasional dan menjadi pelopor bidang seni dan budaya persyarikatan
yang bertujuan menjadikan seni bela diri sebagai salah satu metode dakwah Muhammadiyah. Ini adalah kegiatan seni budaya dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-102. Dan ini merupakan pagelaran yang pertama kali sebagai cikal bakal, dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang ini akan menjadi kegiatan yang rutin. Kita mulai dari seni bela diri, dimulai dengan Jabodetabek, dan alhamdulillah kali ini ada peserta dari Garut ya. Insya Allah nih ke depan kita akan mengundang lebih banyak lagi. Bahkan UHAMKA ingin menjadi tuan rumah untuk tingkat nasional pagelaran seni. Dengan adanya pagelaran seni bela diri yang digagas Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini, diharapkan kepada seluruh amal usaha persyarikatan di seluruh Indonesia juga dapat menggelar kegiatan serupa sebagai langkah untuk memperteguh identitas bangsa melalui seni dan budaya. Ihsan Marsha, Rizwan Mdin memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita dan Analisa. Taman Balai Kambang merupakan taman hutan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah. Taman yang terletak tidak jauh dari Terminal Bus Tirtonadi ini menjadi taman kota yang banyak dikunjungi warga Solo pada saat akhir pekan. Seperti apa suasana Taman Balai Kambang? Berikut liputan tim TV. Liputan Balai Kambang Solo tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohmah beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita analisa setiap harinya hanya di TV-mu. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.